Menurut FAO, salah satu poin penting mengenai keanekaragaman hayati yang mengalami penurunan di beberapa negara. Menurutnya, keanekaragaman hayati sangat bermanfaat untuk pangan, energi, dan sumber daya genetik sehingga dapat dijadikan sebagai bagian untuk ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan. Keanekaragaman hayati sangat penting untuk menjaga keamanan pangan, mendukung hidup sehat dan bergizi, meningkatkan mata pencaharian, dan meningkatkan ketahanan pangan. Sistem pertanian dan pangan di Asia dan Pasifik harus dikembangkan untuk membantu melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan ketahanan pangan dan nutrisi generasi sekarang dan yang akan datang. Salah satunya dengan upaya bioteknologi, yaitu pembungkaman RNA. MikroRNA. MikroRNA adalah molekul RNA untai tunggal pendek yang terdiri dari 19 sampai 25 nukleotida. MikroRNA pertama kali ditemukan pada tahun 1993. MikroRNA adalah kelas RNA kecil yang menghambat ekspresi gen pada tingkat pasca transkripsi. Transkripsi gen miRNA dilakukan oleh RNA polimerase untuk menghasilkan miRNA primer. Primer mikroRNA memiliki tutupan 5 sampai pada ujung 3 dan membentuk struktur loop batang beruntai ganda. Molekul miRNA ini dibelah oleh kompleks mikroprosesor membentuk prekursor miRNA. Molekul duplex pra-miRNA terdiri dari 70-100 nukleotida. Protein eksportin 5 mengangkut molekul pra-miRNA ke dalam sitoplasma dari nukleus untuk diproses lebih lanjut menjadi miRNA oleh protein di sel. Maka dari itu, mikroRNA adalah duplex RNA yang terdiri dari 19-25 nukleotida. miRNA ditemukan pada hewan dan tumbuhan. miRNA berfungsi sebagai target obat, agen terapeutik, atau alat diagnostik dan biomarker. Pembungkaman RNA adalah mekanisme yang dilestarikan secara evolusioner pada eukariota. Hal ini diinduksi oleh double strand RNA atau hairpin struktur RNA yang melibatkan faktor-faktor umum termasuk protein. Jalur pembungkaman RNA ini telah sangat beragam pada tanaman untuk mengatasi kebutuhan fungsional yang berbeda. MikroRNA adalah sRNA 20-24 yang berasal dari lokus genetik yang dikenal sebagai gen mir, seperti gen penyandi protein. Gen ditranskripsi oleh RNA polimerase 2 untuk menghasilkan transkrip mikroRNA primer. Primer mikroRNA membentuk struktur batang loop atau lipat belakang yang tidak sempurna karena adanya komplementaritas urutan intramolekul yang diproses menjadi prekursor batang loop pendek. Gen target utama mikroRNA pada tumbuhan adalah gen pengatur seperti gen faktor transkripsi. Oleh karena itu, mikroRNA memainkan peran kunci dalam pengembangan tanaman. Pembungkaman RNA dapat diinduksi pada tanaman dengan menyerang molekul asam nukleat. Secara khusus, istilah pembungkaman RNA ini digunakan untuk mengacu pada pembungkaman RNA yang diinduksi oleh transgen indera dan virus, yang menunjukkan bahwa transgen yang dirancang untuk mengekspresikan enzim pigmentasi berlebih tidak hanya membungkam diri sendiri tetapi juga menyebabkan pembungkaman pasangan endogen yang mengakibatkan hilangnya pigmentasi pada bunga. Selain itu, bukti pertama menunjukkan RNA sebagai penginduksi pembungkaman gen transgen pada tanaman, di mana ekspresi transgen turunan virus menginduksi degradasi RNA spesifik urutan yang mengarah ke resisten virus. Bagi orang yang bergelut di bidang biotek tanaman, istilah tanaman Arabidopsis bukanlah hal yang asing, namun masyarakat umum tentu saja tidak pernah mendengarnya. Arabidopsis thaliana merupakan tanaman model dikotil yang merupakan tanaman pertama DNA genomnya teridentifikasi, sehingga riset menggunakan tanaman ini seringkali menjadi rujukan yang bermanfaat bagi biologi tanaman. Mengapa Arabidopsis? Telah disebutkan di atas bahwa tanaman ini berukuran kecil dan merupakan tanaman berbunga. Untuk riset yang berhubungan dengan perbungaan atau perbijian, tanaman ini juga termasuk kelompok tanaman berbunga, sehingga sangatlah tepat jika para peneliti memilih tanaman ini untuk tujuan riset, genetik, bioteknologi, dan lainnya.
Arabidopsis memiliki kromosom sebanyak 5. Sekuen dari total 5 kromosom tersebut telah selesai didapatkan, bahkan dikatakan sempurna untuk tujuan riset tanaman pada tahun 1999. Dengan sempurnanya pembacaan genom tersebut, hasil riset bidang bioteknologi dari tanaman ini hampir selalu dijadikan rujukan para peneliti. Tidak hanya tanaman dikotil, namun juga tanaman monokotil seperti padi yang merupakan tanaman pangan.